Bab 485. Malam pengantin. Kenzi akhirnya mengalah dan setuju, membuat Yumiko dan Hanako sangat senang. Yumiko menyeka air matanya, dan segera mengatur Hanako untuk menyiapkan minuman dan sayuran sambil tersenyum. Dia akhirnya menikah, dan dia harus sedikit lebih meriah malam ini. Hanako juga tertawa dengan air mata berlinang, keinginan nona muda akhirnya menjadi kenyataan, dan dia lebih bersemangat daripada orang lain. Segera, Hanako membawa anggur dan sayuran lagi. Meskipun tidak ada banyak bahan cadangan, Hanako tidak punya rencana untuk menyimpannya. Malam ini adalah hari besar bagi nona muda. Bahkan jika dia menghabiskan semuanya, dia harus makan enak hari ini. Yumiko dengan sengaja mengenakan kimono cantik yang dibawanya, dan mendandani dirinya dengan hati-hati, mendandani dirinya dengan cerah dan mengharukan. Kemudian, di bawah penerangan lampu minyak, Hanako, seorang gadis kecil yang tersenyum, menjadi saksi untuk menyaksikan pernikahan antara nona muda dan Kenzi. Meskipun kondisi di sini agak buruk, tidak ada bahan pesta, dan tidak ada ucapan selamat dari kerabat dan teman, Yumiko tidak peduli tentang ini, yang dia inginkan hanyalah upacara formal dan janji khidmat Kenzi. Malam itu, setelah semua upacara selesai, Yumiko tersenyum dan membungkuk sedikit kepada Kenzi. Kenzi tahu bahwa senyum tersirat Yumiko mungkin menunjukkan bahwa dia akan memasuki kamar pengantin. Inilah yang didambakan setiap pria, tak terkecuali Yumiko, yang cantik dan menawan, dan bisa disebut sebagai pengantin tercantik di dunia. Kenzi tersenyum lega, mengagumi pengantin menawan di depannya. Dia paling menyukai kamar pengantin, meskipun dia selalu menyesal tidak menyelesaikan kamar pengantin dengan istrinya Aurora Bliss. Untungnya, di periode terakhir hidupnya, ada seorang putri oriental cantik yang bisa bersamanya, menikmati kamar pengantin bersama. Kenzi dapat menjamin bahwa mulai malam ini sampai dia akan mati, dia akan menghargai sisa hidupnya, menikahi Yumiko, dan melakukan hubungan setiap hari. Hanako kali ini sedikit menyebalkan, dia bertepuk tangan dengan gembira, lalu dengan sengaja menggoda, "Nona, Hanako akan tidur di mana malam ini, maukah kamu tetap tidur dengan Hanako malam ini?" Setelah mendengar ini, wajah Yumiko penuh malu, dia bahkan tidak berani untuk melihat ke atas. Kenzi tidak terlalu sopan, dan mengusir Hanako seperti lalat, "Pergi, cari tempat yang asyik untuk bermain di sana. Orang dewasa sudah menikah, bocah kecil tidak boleh bergaul." Hanako tidak senang, dan berkata tidak yakin, "Hei, kenapa kamu begitu menyebalkan, selalu memanggil Hanako anak kecil?" Hanako berusia 18 tahun, bukan bocah, Hanako adalah pembantu di sebelah nona. Jika kamu tidak meminta maaf kepada Hanako, Hanako tidak akan kemana-mana malam ini. Aku tidak akan pergi, aku sudah mengikuti nona, dan lihat apakah nona berani menikahimu. Hanako melakukan apa yang dia katakan, dan dia berjalan dengan marah, memegang erat Yumiko seolah-olah dia sedang merampok pengantin wanita Kenzi. Kenzi sedikit terkejut. Dia mengatakan bahwa dia tidak memiliki pengalaman dalam menghadapi adegan seperti itu. Meskipun dia pernah menikahi Aurora Bliss sekali, pernikahan itu sepi pada waktu itu. Semua kerabat memperlakukan mereka dengan dingin dan tidak optimis tentang pernikahan mereka, dan tentu saja tidak akan ada pertunjukan seperti itu yang mirip dengan menyambar pengantin wanita. Pada akhirnya, tidak tahu metode apa yang digunakan Yumiko, dia hanya membisikkan beberapa kata di telinga Hanako sambil tertawa kecil. Kenzi menghela nafas panjang dan duduk bersama Yumiko. "Yumiko, kamu masih punya solusi. Meskipun Hanako di sisimu ini masih muda, dia memiliki sifat yang sama denganmu. Kalian berdua adalah iblis. Kamu gadis iblis besar dan dia adalah gadis iblis kecil." Yumiko tersenyum lembut dan berkata, "Suamiku, Yumiko sebenarnya bukan gadis iblis, hanya saja kamu terlalu defensif dan memperlakukan Yumiko sebagai gadis iblis." Setelah mendengarkan ini, Kenzi berpikir dalam hati, jika kamu tidak dianggap sebagai gadis iblis seperti ini, wanita mana di dunia ini yang dapat dianggap sebagai gadis iblis? Pikiranmu adalah iblis, pergelangan tanganmu adalah iblis, tubuhmu adalah iblis, dan penampilanmu juga sangat iblis. Ya, sebenarnya penampilan Yumiko bukanlah iblis, dia cerah dan menawan, dan kulitnya seperti salju. Yumiko sebenarnya adalah tipe orang yang sangat menarik, wanita giok yang murni dan elegan. Ngomong-ngomong, apa yang baru saja kamu katakan kepada Hanako? Metode apa yang kamu gunakan? Mengapa dia tiba-tiba melarikan diri dengan wajah memerah? Kenzi menekan keinginannya untuk kamar pengantin dan melirik keluar kamar di mana Hanako pergi. Kamar batu ini awalnya memiliki pintu besi, tetapi berkarat dan runtuh. Itu tidak bisa menghentikan orang lain masuk dan keluar sesuka hati, dan tidak bisa menghentikan orang mengintip. Jika Hanako diam-diam mengintip Kenzi,
akan sangat memalukan bagi Yumiko. Yumiko tersenyum cerah dan dengan lembut mencondongkan tubuh ke telinganya. Yumiko diam-diam berkata kepada Hanako barusan, jika Hanako ingin tinggal di kamar pengantin Yumiko dan suaminya malam ini untuk menghancurkannya, maka 2 hari kemudian, ketika Hanako dan pengantin suaminya bertemu di malam hari, Yumiko akan menggunakan cara memnalasnya dan juga akan tinggal dan menghancurkan malamnya. Hanako mendengar Yumiko mengatakan ini, jadi dia melarikan diri dengan malu-malu. Kenzi terkejut setelah mendengar ini dan mengajukan pertanyaan. Dari apa maksudmu? Aku tidak hanya akan menikahimu, tetapi juga menikahi gadis kecil Hanako itu. Yumiko mengangkat jari-jarinya yang ramping dan menutup mulutnya dengan lembut, dan berkata dengan sedikit marah, suami hati-hati. Hanako bukan gadis kecil, Hanako adalah pelayan yang telah berada di sisi Yumiko sejak dia masih kecil, dan hubungannya dengan Yumiko lebih dalam dari saudara perempuan biasa, dan kami tidak dapat dipisahkan bagaimanapun caranya. Nona muda menikah dengan suaminya, dan jatuh cinta dengan alasan, dan Hanako juga harus mengikuti Yumiko untuk mas kawin bersama, jadi tolong suami mengambil Hanako sebagai selir dan menerima Hanako sebagai pembantu mahar. Ini. Kenzi berpikir sebentar, tetapi tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama, tidak tahu harus berpikir apa di sana. Yumiko sedikit mengernyit dan bertanya dengan gugup, suami tidak menyukai Miss Hanako? Nona Hanako lincah dan cantik, kecantikan dan sosoknya luar biasa, dan keterampilan menyanyi dan menarinya tidak kalah dengan Yumiko. Ada pelayan mahar untuk melayani suami dengan Yumiko, apakah suami tidak bahagia? Kenzi tersenyum malu, ini tidak seperti yang kamu pikirkan, bukannya aku tidak bahagia. Yumiko berkata, suaminya ragu-ragu barusan, apa yang kamu pikirkan? Kenzi tiba-tiba membungkuk dan tersenyum misterius, aku baru saja berpikir bahwa aku harus bekerja lebih keras. 8 kali sehari tidak cukup, aku harus melakukannya 18 kali sehari. 18 kali dalam sehari? Mata Yumiko bingung, dan sebelum dia bisa bereaksi, Kenzi melemparkannya ke tempat tidur, dan satu tangan masuk ke kimononya, menyebabkan Yumiko panik lagi dan lagi. Yah, tangisan centil Yumiko sangat bagus. Dia sepertinya secara tidak sadar mengucapkan suara-suara menggemaskan barusan. Bab 486. Pria tak peduli. Mungkin dia tahu bahwa dia tidak akan hidup lama. Mulai malam ini, Kenzi mulai meninggalkan semua pikiran, konsep, moral duniawi, dan hal-hal ilusi lainnya yang tidak berarti, dan menyalakan mode free willing, mencoba membuat dirinya bahagia sebelum dia meninggal. Mirip dengan apa yang dia pikirkan, Yumiko tidak lagi menekan sifat manusia yang melekat, berharap untuk sepenuhnya menikmati keindahan cinta dan menjadi istri yang manis dan bahagia di periode terakhir sebelum kematian. Jadi begitu kedua orang itu berlama-lama bersama, itu seperti kemarau panjang yang bertemu hujan, dan itu seperti kayu kering yang bertemu dengan api yang mengamuk. Setelah kegilaan sepanjang malam, keesokan paginya, Hanako datang memanggil 3 kali untuk sarapan, dan Yumiko masih dalam pelukan Kenzi, dia menolak untuk bangun dari tempat tidur. Kehidupan seperti ini yang dipupuk oleh cinta begitu indah, romansa memusingkan, gairah berdebar-debar, Yumiko tidak pernah menikmati cinta, tetapi mulai hari ini, dia akhirnya menikmatinya. Pada saat ini, dia membentangkan syalnya, memperlihatkan sepotong besar bahu harum seputih salju, berbaring di dada pria itu seperti kucing, dan ketika dia mendengar Hanako batuk sebagai protes di luar ruangan, dia mengangkat sepasang paha belakang mengedipkan mata dan tersenyum pada Kenzi. Suami, Hanako sangat tidak puas. Jika kita tidak pergi makan malam, Hanako akan mendobrak lagi. Apa gunanya makan? Pokoknya, tidak ada yang enak, hanya kentang manis dan jagung. Mengapa tidak tinggi di tempat tidur, itu dapat menghemat sedikit makanan, dan dapat hidup beberapa hari lagi, dan terus menikmati. Sementara Kenzi berbicara, satu tangan masih sangat tidak jujur, selalu berkeliaran di bahu Yumiko yang halus dan seputih giok. Namun, Hanako tidak puas saat ini. Dia menginjak kakinya dan muncul di pintu. Dia berkata dengan cara yang masuk akal, Kenzi, kamu tidak peduli dengan istrimu. Nona telah diam-diam berdiet untuk waktu yang lama dan dia kehilangan banyak berat badan. Tapi kamu selalu menyeretnya agar dia tidak bangun dari tempat tidur untuk makan. Mungkin dalam 2 hari, istrimu bahkan tidak akan memiliki kekuatan untuk berdiri. Mendengar ini, melihat Hanako muncul di pintu yang terbuka, Yumiko tersipu malu, dan dengan cepat mundur ke tempat tidur, bahkan seluruh kepalanya ditarik, hanya untuk melihat rambut hitam panjang dan tersebar. Kenzi tidak malu atau malu, dan dia tidak peduli bahwa gadis kecil itu berteriak dan berteriak di samping. Dia meletakkan Yumiko di lengannya dengan lengan bertelanjang dada, dan tangannya masih bebas untuk menyalakan sebatang rokok. Kemudian, sambil merokok, dia perlahan menjawab,
apa yang kamu desak? Apakah kamu ingin dia makan lebih banyak? Aku berkata, Hanako, nonamu tidak terburu-buru, kenapa pelayan kecilmu yang terburu-buru? Situasinya, dia bahkan lebih baik dari saya. Saya dapat menjamin bahwa bahkan meski dia tidak makan selama 3 hari ke depan, dia akan baik-baik saja. Dia pasti tidak akan lapar. Nona Anda telah melatih keterampilan internal, dan dia penuh energi. Tadi malam, saya bertarung dengannya. Saya ingin menggertaknya dengan baik, tetapi setelah beberapa pertarungan berturut-turut dan ratusan putaran, bahkan saya tidak tahan lagi, tetapi dia masih sangat ganas sehingga aku hampir jatuh sekarang. Ups. Sebelum dia bisa selesai berbicara, Kenzi merasa perutnya telah terjepit begitu keras sehingga dia menggigil kesakitan dan hampir menggigit lidahnya. Hanako tersipu, tentu saja dia tahu di dalam hatinya bahwa penjahat ini bertarung dengan Nona tadi malam, pertarungan macam apa itu dia tahu. Dia lalu menghentakkan kakinya dengan marah, dan berkata dengan marah, Kenzi, kamu bajingan. Kamu tidak biarkan Nona bangun dari tempat tidur, Hanako akan menemukan cara untuk berurusan denganmu, dan kamu tidak akan pernah diizinkan untuk memiliki kamar yang sama dengan Nona lagi. Meninggalkan kata-kata ini, Hanako pergi dengan marah, menggumamkan sesuatu sebelum pergi, seolah-olah dia sengaja berkata kepada Yumiko. Nona ini terlalu keterlaluan, putri kerajaan besar di dunia, cabang emas yang mulia dan mulia. Begitu memiliki seorang pria, seluruh orang berubah, dan dia tidak peduli dengan citranya sama sekali. Setelah Yumiko mendengar ini, wajahnya yang cantik menjadi panas, dan diperkirakan setelah Hanako jauh, dia diam-diam melihat ke atas, lalu dengan cepat turun dari tempat tidur dan buru-buru mengenakan pakaian. Kenzi tertawa, mencubit daging lembut di pinggangnya dan berkata, Yumiko, kamu seorang nona muda, dia seorang gadis kecil, mengapa kamu harus peduli dengan apa yang dia katakan? Ketika dia menjawab, dia dengan cepat membawakan pakaian untuknya. Bangun, Hanako tidak senang. Melihat wajah Yumiko yang datar, Kenzi menunjuk ke pipinya dan membiarkannya menciumnya sebelum turun dari tempat tidur dengan puas. Keduanya meninggalkan kamar bersama-sama, dan Yumiko baru saja berjalan beberapa langkah ketika dia tiba-tiba menopang pinggangnya dengan satu tangan, seolah-olah kesakitan, jadi dia harus melambat. Kenzi pergi untuk memeluknya dan bertanya, ada apa, pinggangnya terpelintir? Yumiko tiba-tiba malu, wajahnya yang cantik sangat menawan hingga semerah pantat monyet, dan dia menggelengkan kepalanya berulang kali. Kemudian, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Yumiko dengan paksa mempercepat langkahnya dan pergi. Melihat postur berjalannya yang sedikit berbeda dari biasanya, aneh dan canggung, Kenzi langsung terbangun dan hampir tertawa di dalam hatinya. Setelah sarapan, Kenzi membuang sendoknya seperti biasa, lalu bangkit dan berkata, Yumiko, keluar dan cari udara segar, dan temani aku ke tempat lain untuk jalan-jalan. Yumiko tidak berani berjalan dengan dia. Dia sudah gila berkali-kali, bahkan jika dia memiliki dasar untuk berlatih dan memiliki banyak stamina, tetapi melawan Kenzi, itu masih membuatnya sedikit tak tertahankan. Dia sangat khawatir bahwa begitu dia menjauhkan diri dari Hanako dan pergi ke tempat yang relatif rahasia bersama Kenzi, seperti perpustakaan di benteng atau kafetaria besar di benteng, jika Kenzi punya keinginan, dia akan memintanya untuk melakukan hal seperti itu dengannya. Sebagai seorang istri yang harus selalu tunduk pada suaminya, dia tidak bisa tidak setuju, tetapi tidak baik untuk setuju, itu akan membuat mereka berdua sangat malu. Jadi, dia mendorong Hanako keluar sebagai tameng, dan berkata dengan lembut, maaf, suami, jalan-jalan sendiri. Hanako memiliki sesuatu yang sangat penting untuk dibicarakan dengan Yumiko. Hanako mengkhianatinya dengan ekspresinya. Hanako menghentikan sendoknya dan menatap Yumiko dengan aneh. Dia tidak tahu bahwa dia memiliki sesuatu yang penting dan perlu berbicara dengan nona muda. Kenzi tampak geli, dan tahu persis apa yang dipikirkan Yumiko. Dia mencondongkan tubuh ke telinga Yumiko dan berkata dengan misterius, istri putriku tersayang, apakah kamu pernah mendengar sebuah kalimat? Hidup ini penuh dengan sukacita, dan jangan biarkan botol emas itu menghadap bulan. Jadi, kamu masih harus menempatkan Hanako tetap di sini dan temani aku jalan-jalan. Ayo cari tempat romantis, bermimpi tentang cinta, dan bicara tentang hidup. Yumiko meringis pelan, dan ditarik oleh Kenzi. Bukan hanya Yumiko yang mengerti, tapi Hanako juga mengerti apa artinya bermimpi tentang cinta dan berbicara tentang kehidupan. Kenzi, penjahat ini, pasti penuh kehangatan dan nafsu, dan dia akan menggertak nona muda lagi. Bab 487. Merasakan hidup di Betap. Dalam 2 hari berikutnya, meskipun makanan semakin berkurang, Yumiko dan Kenzi merasa bahwa itu adalah saat paling bahagia dalam hidup mereka.
Setiap hari, selain melakukan hal-hal romantis dengan istri sang putri dari waktu ke waktu, Kenzi juga akan terlibat dalam hiburan lain untuk memperkaya kehidupan terakhirnya, seperti membaca buku. Kecepatan membacanya sangat cepat, dan dia tidak pernah melupakannya, dan ingatannya sangat kuat. Dia telah membaca semua buku yang menguning di perpustakaan benteng, terutama buku peralatan militer yang dia minati, dan dia hafal semuanya. Seperti bermain dengan senjata, dia sangat berbakat dengan senjata. Dia telah bermain dengan semua senjata di ruang persenjataan benteng, dan dia menembak dengan cepat dan akurat. Jika bukan karena fakta bahwa sebagian besar peluru di ruang gudang senjata rusak, dia sering menembak salah sasaran, dia akan benar-benar mengosongkan semua peluru sebelum dia rela mati. Selain membaca buku dan bermain senjata, Kenzi akan melakukan hal lain. Misalnya, memecahkan tong bensin, dan kemudian menggunakan gerindra pada tong, menjadi bak mandi yang sangat baik. Ketika Anda mengisinya dengan air panas, Anda dapat menikmati kehidupan mandi yang baik ketika Anda duduk di dalamnya. Seekor ikan asin yang makan dan menunggu mati akan tetap mati, jadi mengapa tidak menikmatinya lebih banyak dan mati dengan lebih nyaman? Malam ini, Kenzi mulai menikmati mandi untuk pertama kalinya. Yumiko dan Hanako menonton dari samping, dan mata mereka bersinar iri. Di Jepang, mandi adalah budaya tradisional. Penduduk setempat memiliki pepatah tradisional, 3 kali mandi sehari, yang sepenuhnya menunjukkan bahwa penduduk setempat memiliki sikap yang baik terhadap kebersihan dan kebersihan pribadi seperti mandi. Belum lagi Yumiko dan Hanako. Keduanya dibesarkan di istana, dan mereka lebih memperhatikan mandi dan kebersihan pribadi daripada orang biasa. Sayangnya, sejak mereka datang ke sini, karena kondisi yang terbatas, mereka belum sempat mandi. Mereka hanya saling menyeka dengan hati-hati dengan handuk basah bersih, yang terlalu jauh dari mandi di mata mereka. Jadi melihat Kenzi untuk waktu yang lama masuk ke bak mandi, mereka berdua tidak bisa duduk diam. Mereka lebih suka tidak makan daripada mandi. Kenzi tidak peduli seperti apa mata mereka, hanya celana pendek yang tersisa, dia berendam dengan nyaman. Ayo, Kenzi memberi isyarat dengan nyaman, ambil sebotol anggur dan rokok, nyalakan untukku juga. Hanako memiliki kesadaran seorang pelayan, tersipu dan membungkuk, lalu pergi untuk mengambil anggur dan rokok. Yumiko juga tidak bermalas-malasan. Suaminya mandi di ember, dan tentu saja istrinya harus mengusap punggungnya. Hanya istri yang merawat suami sendiri yang bisa dianggap sebagai wanita bangsawan yang berkualitas dengan pendidikan yang sangat baik. Kenzi mengisap rokok, minum seteguk anggur lagi, lalu menutup matanya di bak mandi, perasaan tenang, belum lagi betapa nyamannya. Ah! Dia berseru, hidup seperti ini adalah hidup. Saya mendengar seorang pria yang mendirikan warung sebelumnya mengatakan bahwa hanya menjadi ikan asin yang bisa dianggap kenikmatan, dan hanya kenikmatan yang bisa dianggap sebagai arti hidup yang sebenarnya. Saat itu, saya keberatan, mengatakan bahwa hanya kerja keras dan perjuangan dalam hidup yang dapat membuat orang bahagia, tetapi sekarang saya memikirkannya, itu adalah kesalahan di otak saya. Ah! Dulu, apakah aku benar-benar bodoh? Kenapa aku tidak mengerti kebenaran yang begitu sederhana sampai aku akan mati? Yumiko tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan bibirnya dan tersenyum, dan berkata dengan lembut, kondisi pikiran suamiku saat ini seharusnya telah mencapai kondisi yang baik dalam perjalanan menuju pencerahan. Yumiko memberi selamat kepada suamiku, memahami kebenaran, dan kembali ke hakikat. Kenzi tersenyum dan menjentikkan puntung rokoknya dan berkata, istri Yumiko, ada satu hal yang sebenarnya saya sangat menyesal. Jika Anda tidak mengajukan kondisi keras seperti itu pada saat itu, tidak biarkan saya bergabung dengan keluarga, dan jangan biarkan saya melepaskan ras dan negara saya, mungkin saya akan setuju menikahi Anda sebagai istri, kita bisa tinggal di luar istana sebagai 2 ikan asin daripada mati di sini. Sebenarnya, ada satu hal yang tidak saya katakan, istri saya Aurora Bliss sebenarnya bukan istri saya lagi. Kami sudah melalui prosedur hukum untuk perceraian. Dan saya menikahi Anda di sini, dari sudut pandang ini, saya hanya bisa mengenali Anda sebagai istriku. Yumiko menunduk dan berkata dengan lembut, suami tidak, sayang sekali. Jika kamu berada di istana, bahkan jika suami telah menceraikan mantan istrinya, tidak mungkin menikahi Yumiko. Sebagai seorang putri dari keluarga kerajaan, tidak mungkin bagi Yumiko untuk menikah dengan pria dari ras yang berbeda, kecuali jika sang suami setuju untuk bergabung dengan keluarga kerajaan dan menjadi suamiku selamanya. Kenzi tersenyum dan menggelengkan kepalanya, itu sungguh keterlaluan, ayahmu terlalu berlebihan. Aku harus menikah dengan kondisi itu,
apakah menurutmu itu mungkin? Yumiko berjongkok dan dengan lembut menggosok lengannya untuknya. Ayah Yumiko adalah kaisar generasi baru, kehendak yang mulia, Yumiko tidak bisa tidak menghormati. Jadi Yumiko sudah lama tahu bahwa hanya dengan isolasi dari dunia Anda dapat menjadi suami Yumiko. Kenzi mengangkat lehernya dan menyesap anggur tertawa dan berkata, oke, lebih baik diisolasi dari dunia. Bunga peoni mati, dan menjadi hantu yang romantis. Yumiko menatap Kenzi dengan tenang, dia tampak mabuk, tetapi dia jelas tidak mabuk, senyumnya sangat hangat, tetapi Yumiko dapat melihat hatinya, di mana ada ketidakberdayaan dan keengganan yang mendalam. Meskipun dia telah menjadi istrinya, meskipun dia telah diisolasi dari dunia selama berhari-hari, Yumiko tahu bahwa simpul di hati Kenzi masih ada. Tidak bisa bergantung satu sama lain dalam hidup, tetapi harus mati di gua bersama. Pernikahan seperti itu sebenarnya sangat menyedihkan. Yumiko menarik napas perlahan dan menyesuaikan emosinya. Dia tahu bahwa tidak ada artinya memikirkan apa yang telah terjadi. Yang harus dia lakukan sekarang adalah mencoba yang terbaik untuk membuat pria di depannya merasa bahagia, membuatnya riang, dan menyelesaikan bagian terakhir hidupnya. Penghiburan terbaik yang dapat diberikan seorang wanita kepada seorang pria bukanlah kata-kata atau hal-hal sepele lainnya, tetapi tubuhnya sendiri, terutama wanita cantik. Mata Yumiko menjadi lembut, dia berdiri dengan lembut dan berkata, suamiku, Yumiko akan minum denganmu, mandi denganmu. Yumiko ingin menemani suaminya. Saat dia berbicara, Yumiko mulai membuka kancing bajunya perlahan. Kenzi melihat sosoknya yang cantik dan anggun di matanya, dan hatinya bergetar lagi. Tanpa peringatan apapun, dia berdiri dari air dan langsung memeluk Yumiko. Seperti guntur yang mengobarkan api, keduanya dengan cepat menyatu, dan mereka tidak dapat dipisahkan. Di ruangan lain, ketika Hanako mendengar suara yang familiar dan aneh dari nona muda lagi, bijaksana dan bernada tinggi, nyaring seperti kicau oriole, Hanako tidak bisa menahan diri untuk meletakkan peralatan masak di tangannya dan berlari untuk melihat. Saat berikutnya, Hanako berteriak dan dengan cepat menutupi matanya dengan tangannya, wajahnya yang cantik memerah.